Nah, hakikat. Jangan berbicara mengenai wujud atau berbicara mengenai apa itu fisik dan seterusnya. Tuhan itu berbicara hakikat. Di dalam Al-Quran diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, Am kuntum syuhada ishadara Ya'qubal maut. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Nabi Yakub? Iz qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Ketika beliau berkata kepada anak-anaknya, apa yang kalian akan sembah sepeninggalku? Keturunannya pun menjawab, anak-anaknya pun menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami anak-anakmu wahai Nabi Yakub akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami anak-anakmu akan berserah diri kepadanya, akan mengikuti aturannya, akan runut menjalankan tuntunan hukum-hukum perintah dan larangannya. Mantap kan? Jadi ketika umat Islam datang dengan kitab sucinya Al-Quranul Karim, maka Nabi Muhammad diajarkan qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub. Katakanlah kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yakub dan anak cucunya. Jadi Islam sempurna dalam kaidah ini. Nah, sedangkan agama Kristen, Pak Job, itu menyembah apa yang kemudian orang Athena tidak kenal, yang disebut agnostos theos. Orang-orang Kristen itu bukan menyembah kepada Tuhannya orang Yahudi, tapi menyembah kepada dewa Athena yang bernama agnostos theos yang diperkenalkan Paulus kepada mereka dalam nama Kristus. Beda. Beda itu. Cuman orang Kristen di hadapan orang Islam mengajarkan bahwa orang Kristen itu adalah penerus ajaran Tauhid, Shema Israel, ajaran satu Tuhan dari Israel. Padahal kagak. Kalian hanya menggunakan terjemahan kitabnya orang Yahudi untuk menipu lawan. Sebenarnya yang kalian sembah itu menurut Paulus di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23 adalah dewanya orang Yunani. Makanya Paulus berseru, hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada Theos. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah atau sebuah kuil. Ya, bukan mesbah di situ sebenarnya, tapi kuil dengan tulisan kepada Theos yang tidak dikenal. Nah, aku Paulus datang mengajarkan kepada kalian tentang Theos yang kamu sembah tanpa kamu kenal. Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, ingin saya tanya kepada Akhi Billy. Akhi, abad pertama orang-orang di Yunani, di Athena, apakah menyembah kepada Elohim? Ya, apakah menyembah? Abad pertama, ya, cek. Abad pertama. Apakah orang-orang di Athena, di kuil-kuil mereka menyembah kepada Hashem? Ya, jelas tidak. Nah, tidak. Tidak, mereka tidak menyembah kepada Hashem. Tidak, tetapi mereka menyembah kepada Theos. Nah, Paulus datang mengatakan kepada penyembah Theos, wahai orang-orang Athena, Yunani, apa yang kalian sembah, yaitu Theos yang tidak kalian kenal, aku datang kepada kalian mengajarkan kepada Theos yang kalian tidak kenal itu, yaitu Kristus Yesus. Jadi pada prinsipnya bukan Kristus Yesus, bukan orang Yahudi yang turun, bukan Tuhannya Yahudi yang turun ke bumi jadi Yesus, bukan. Yang turun ke bumi menjadi Yesus itu adalah dewa-dewa mitologi Yunani. Tidak ada itu orang Yunani abad pertama menyembah kepada Elohim, menyembah kepada Hashem, gak ada.
Nggak ada. Kecuali orang-orang yang berdarah Bani Yakub yang tinggal di tengah-tengah mereka. Kemungkinan mereka masih menyembah kepada Hashem. Itu pun kalau ada dari kalangan Yudaism yang datang kepada mereka. Masalahnya orang-orang Yahudi dari sejak Mesir kuno sampai kepada daerah Roma Yunani, orang-orang Yahudi yang hidup di tengah bangsa asing, mereka nggak bisa lagi bahasa Ibrani. Maka mereka diberikan kemudian terjemahan dalam bentuk Septuaginta. Nah, apakah masih murni Septuaginta itu, kitab Septuaginta dengan Torahnya Nabi Musa? Itu yang jadi masalah. Jadi pada kesimpulannya saudara, Jopri Kristen, Kristus yang kau sembah di gereja itu bukan Tuhannya Yahudi. Itu bukan Hashem, itu bukan ilah Abraham yang kami kenal dengan sebutan Allah. Tetapi itu tadi agnostos theos, dewa yang tidak dikenal, yang mereka sembah secara turun-temurun berabad-abad lamanya sebelum Masehi, yang datang diajarkan kembali oleh Paulus dalam nama Kristus yang keluar dari kubur pada hari ketiga. Camkan itu. Ya, mudah-mudahan beliau tidak marah lagi sama aku.